Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya. Saya Hesti Nur Anggraeni akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran anak usia dini. Aspek yang akan dikembangkan yaitu aspek perkembangan bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seseorang disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Oleh karena itu, perkembangan bahasa dimulai dari tangisan pertama sampai anak mampu bertutur kata. Perkembangan bahasa terbagi atas dua periode besar, yaitu periode prelinguistik, yaitu usia 0-1 tahun, dan linguistik usia 1-5 tahun. Periode pralinguistik merupakan periode saat anak belum mengenal bahasa atau belum mampu berbahasa. Sedangkan periode linguistik merupakan masa anak dapat mengucapkan kata pertamanya. Misalnya mama, mamam, baba, papa, dan sebagainya. Tujuan pengembangan pembuatan alat permainan edukatif sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak nomor 137 tahun 2014. Yang pertama ada nilai agama dan moral. Usia 4-5 tahun yaitu membiasakan diri berperilaku baik. Usia 5-6 tahun yaitu berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dan sebagainya. Yang kedua, perkembangan fisik motorik kasar yaitu usia 5-6 tahun, melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan, serta terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. Yang ketiga, perkembangan kognitif usia 4-5 tahun yaitu belajar dan memecahkan masalah. Yang pertama ada mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti gerimis, hujan, gelap, terang, temaram, dan sebagainya. Yang kedua, mengetahui konsep banyak dan sedikit. Yang ketiga, mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu. Yang keempat, memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga, ruang lingkungan sosial, misalnya sebagai peserta didik atau anak atau teman. Berpikir logis. Yang pertama, mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, atau warna, atau ukuran. Mengklasifikasikan benda dalam kelompok yang sejenis atau kelompok yang berpasangan dengan dua variasi. Selanjutnya untuk usia 5-6 tahun, belajar dan pemecahan masalah. Yang pertama, menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah seperti ide, gagasan di luar kebiasaan. Berpikir logis. Yang pertama, mengenal perbedaan berdasarkan ukuran, lebih dari, kurang dari, dan paling atau ter. Yang kedua, mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran, 3 variasi. Yang ketiga, mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok berpasangan yang lebih dari 2 variasi. Yang keempat, perkembangan bahasa usia 4-5 tahun. Memahami bahasa. Yang pertama, menyimak perkataan orang lain atau bahasa ibu atau bahasa lainnya. Yang kedua, mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan. Dan yang ketiga, mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat seperti nakal, pelit, baik hati, berani, jelek, dan sebagainya. Selanjutnya, mengungkapkan bahasa anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, mengulang kalimat sederhana. 2. Bertanya dengan kalimat yang benar. 3. Menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan. 4. Mengungkapkan perasaan dengan kata sifat baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan sebagainya. 5. Menyebutkan kata-kata yang dikenal. 6. Mengutarakan pendapat kepada orang lain. 7. Mengatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan. 8. Berpartisipasi dalam percakapan. Memahami bahasa untuk anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Yang kedua, mengulang pertanyaan yang lebih kompleks.
ketiga, memahami aturan dalam suatu permainan. Selanjutnya, mengungkapkan bahasa untuk anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, dan yang kedua, memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain. Yang kelima, perkembangan sosial emosional. Kesadaran diri untuk anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, menunjukkan rasa percaya diri, dan yang kedua, memahami peraturan dan disiplin. Selanjutnya, perilaku prososial untuk anak usia 4-5 tahun, yaitu menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif dan mentaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan. Yang selanjutnya terdapat kesadaran diri untuk anak usia 5-6 tahun, yaitu memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Dan ada perilaku prososial untuk anak usia 5-6 tahun, yaitu bermain dengan teman sebayanya dan mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, atau senang, sedih, antusias, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada perkembangan seni. Tertarik dengan kegiatan seni untuk anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan dalam sebuah peran. Dan yang kedua, mendeskripsikan sesuatu seperti binatang dengan ekspresif yang berirama. Contohnya, anak menceritakan gajah dengan gerak dan mimik tertentu. Dan selanjutnya, tertarik dengan kegiatan seni untuk anak usia 5-6 tahun, yaitu bermain drama sederhana. Nama media yaitu toko buah. Alat permainan edukatif toko buah ini dapat menstimulasi 6 perkembangan anak usia dini, yaitu aspek perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat permainan edukatif ini yaitu kardus susu, atau bisa juga kita menggunakan karton padi agar teksturnya lebih keras. Yang kedua, kertas HVS bekas. 3, lem kertas atau lem fok. Yang keempat, gunting. 5, cutter. 6, pena. 7, penggaris. 8, cat air. 9, kuas. Dan 10, palet. Cara membuat balok. Yang pertama, kita gambar terlebih dahulu jaring-jaring balok dan sayapnya, kemudian kita gunting. Yang kedua, kita lipat sayap-sayap balok. Yang ketiga, kita lem sayap-sayap balok tersebut sehingga dapat membentuk suatu bangun. Yang keempat, jika bangun sudah terbentuk, selanjutnya kita akan mewarnainya. Cara membuat kubus. Yang pertama, kita gambar terlebih dahulu pola jari-jari kubus dan sayapnya, kemudian kita gunting. Yang kedua, kita lipat balok dan sayapnya. Dan yang ketiga, kita lem bagian sayapnya sehingga dapat membentuk suatu bangun. Dan yang keempat, kita tunggu terlebih dahulu agar lemnya kering. Setelah itu, kita warnai kubus dengan warna kesukaan. Cara membuat semangka, melon, kiwi, dan jeruk. Yang pertama, kita siapkan pola lingkaran. Kita membuat 4 pola lingkaran. Yang pertama dengan pola besar untuk semangka. Lalu kita membuat ukuran sedang untuk melon, kecil untuk kiwi, dan sangat kecil untuk jeruk. Setelah kita membuat pola, kita gunting pola tersebut sehingga membentuk lingkaran. Yang kedua, kita lipat pola menjadi 2 sehingga membentuk setengah lingkaran. Yang ketiga, kita siapkan alas untuk menutup lingkaran tersebut. Setelah itu, kita lem bagian sisinya sehingga dapat lengket dan kita tunggu dulu sampai kering.
Setelah itu, kita tutup alasnya menggunakan kertas HVS yang putih. Jika pola sudah selesai dilem, kita gunting agar rapi. Setelah itu, kita cat sesuai dengan buah. Yang pertama, buah semangka. Yang kedua, melon. Yang ketiga, kiwi. Dan yang terakhir ada jeruk. Cara membuat apel. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu pola lingkaran. Setelah itu, kita gambar lagi agar membentuk buah apel. Setelah pola membentuk apel sudah jadi, kita gunting pola tersebut. Yang kedua, kita lipat pola apel tersebut dan kita siapkan alas untuk menutupi bagian bawahnya. Jika sudah, kita lem alas tersebut hingga kering. Selanjutnya, kita tempelkan alas menggunakan kertas HVS yang bagian putih dan setelah kering kita gunting agar rapi. Dan yang terakhir, kita beri cat kepada apel sesuai dengan warna apel. Cara membuat buah naga. Yang pertama, kita siapkan gambar berbentuk oval. Yang kedua, kita lipat gambar tersebut dan kita siapkan alas untuk menutupi bagian bawah pola. Setelah itu, kita beri lem dan kita tunggu sampai kering. Jika pola sudah kering, kita dapat menggunting pola tersebut agar rapi. Yang ketiga, kita lem kembali alas menggunakan kertas HVS agar bagian yang licin tertutup dan mudah untuk dicat. Jika sudah kering, kita gunting kembali. Dan yang keempat, kita siapkan pola untuk kulit buah naga. Setelah itu, kita gunting dan kita tempelkan kepada kertas HVS agar mudah diwarnai dan kita gunting kembali. Yang kelima, kita warnai buah naga sesuai dengan aslinya. Yang kelima, kita warnai kulit buah naga. Yang keenam, kita lem buah naga dengan kulit buah naga. Cara membuat stroberi. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu pola persegi dan setelah itu kita lipat menjadi bentuk segitiga. Selanjutnya, kita lipat lagi agar membentuk segitiga. Setelah itu, kita kembalikan kepada bentuk awal yaitu persegi. Selanjutnya, kita lipat kembali agar berbentuk menjadi persegi panjang dan kita lipat agar membentuk persegi. Setelah itu, kita kembalikan lagi ke bentuk awal. Selanjutnya, kita lipat sesuai dengan gambar ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10, 11, dan 12. Setelah itu, kita tiup bagian lubang stroberi tersebut agar dapat membentuk pola stroberi. Setelah itu, kita cat stroberi. Cara membuat kotak buah. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu pola membentuk kotak buah. Yang kedua, kita tempelkan kertas HVS kepada alasnya. Kemudian kita gunting sisi-sisinya dan kita lem bagian panjang dan tingginya hingga membentuk kotak. Media jadi. Media toko buah dapat dilihat dari gambar yang ada di slide ini dan cara bermainnya dapat diakses melalui link yang sudah tersedia. Manfaat alat permainan edukatif toko buah. Yang pertama yaitu perkembangan nilai agama dan moral. Berperilaku baik.
Ketika bermain alat permainan edukatif toko buah ini, anak dapat berperilaku baik seperti tidak menyakiti temannya. Berperilaku jujur. Anak dapat berperilaku jujur ketika membeli buah seperti, aku mau beli buah stroberinya 3, maka penjual akan memberikan buah stroberi 3. Selain itu, ketika penjual menetapkan harga sebesar 25.000 untuk 3 buah stroberi, maka pembeli akan membayar sesuai dengan harganya. Mengenal ciptaan Tuhan. Anak dapat mengenal ciptaan Tuhan seperti buah-buahan. Yang kedua, perkembangan fisik motorik. Anak dapat menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan fungsinya. Hal ini dapat dilihat ketika anak menyusun balok menggunakan tangan kanan dan kiri serta menggerakkan anggota tubuh secara lincah sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Mengenal konsep sederhana. Hal ini dapat dilihat ketika anak menyebutkan bahwa warna pink lebih terang daripada warna ungu. Mengetahui konsep banyak dan sedikit. Hal ini dapat dilihat ketika anak menyebutkan bahwa balok lebih banyak daripada kubus. Pemecahan masalah, yaitu ketika anak ingin membayar buah, ia tidak menggunakan uang dalam bentuk yang nyata. Ia menggunakan uang hanya dengan memberikan tangannya dan menaruhnya di telapak tangan penjual, seolah-olah itu adalah uang. Rasa ingin tahu. Sebelum memainkan alat permainan edukatif ini, anak akan memiliki rasa ingin tahu terhadap benda-benda yang akan dimainkan, seperti, ini apa ya? Sambil menunjuk balok dan kubus. Memahami posisi, yaitu ketika anak mendapatkan perannya masing-masing, seperti penjual dan pembeli. Dari sini dapat dilihat bahwa anak memahami posisinya. Sikap kreatif. Ketika anak bermain alat permainan edukatif ini, anak akan membuat toko sesuai dengan imajinasinya menggunakan balok dan kubus. Mengklasifikasikan benda dalam kelompok, yaitu ketika anak mengklasifikasikan kubus dengan kubus, balok dengan balok, keranjang buah dengan keranjang buah, dan buah dengan buah. Mengenal perbedaan berdasarkan ukuran. Hal ini dapat dilihat ketika anak menyebutkan buah semangka lebih besar daripada buah melon. Yang keempat, perkembangan bahasa. Menyimak perkataan orang lain, yaitu ketika anak ingin membeli buah, maka penjual akan menyimak buah apa yang akan dibeli, dan sebaliknya, pembeli buah akan menyimak berapa harga buah. Mengerti dua perintah, yaitu ketika anak ingin membeli buah stroberi dan membeli buah kiwi. Mengenal pembendaharaan kata sifat. Hal ini dapat dilihat ketika anak membayar buah, ia mengucapkan, mahal banget buahnya. Mengulang kalimat, yaitu ketika pembeli ingin membeli buah, aku mau beli buah stroberi, maka penjual akan mengulangi dengan mengatakan, mau stroberi? Bertanya dan menjawab dengan kalimat yang benar, yaitu dapat dilihat ketika anak bertanya, berapa harga buahnya? Maka penjual akan menjawab dengan harga buahnya yaitu 25.000. Mengungkapkan perasaan, yaitu ketika anak mengucapkan, wah buah naganya enak, sambil berpura-pura memakan buah naga. Menyebutkan kata-kata yang dikenal, yaitu dapat dilihat ketika anak menyebutkan kubus, balok, dan nama buah-buahan. Mengutarakan pendapat dan menyatakan keinginan atau ketidaksetujuan serta berpartisipasi dalam percakapan. Hal ini dapat dilihat ketika anak menyebutkan warna buah naga itu pink bukan ungu, yang ungu itu ini, sambil menunjukkan baju Barbie. Percaya diri. Anak akan merasa percaya diri ketika sedang memainkan perannya. Mencerminkan sikap taat terhadap aturan, yaitu ketika anak sudah membuat aturan main bersama, maka ia akan mematuhi aturan dengan menunjukkan sikap taatnya seperti tidak melanggar. Yang kelima, perkembangan sosial emosional. Antusias dalam melakukan permainan,
yaitu ketika anak menikmati jalannya permainan hingga selesai atau bahkan bisa diulang berkali-kali. Mentaati aturan. Anak membuat aturan main bersama. Misalnya saat anak mendapatkan peran sebagai pembeli, namun ia menginginkan peran sebagai penjaga buah, maka guru akan mengingatkan anak tersebut untuk mematuhi aturan yang sudah ia setujui. Aturan tersebut seperti bergantian peran jika permainan sudah selesai, sehingga anak-anak mendapatkan peran dengan rata. Dapat menyesuaikan diri. Saat memainkan alat permainan edukatif ini, anak akan bermain peran sesuai dengan peran yang akan didapatnya. Ada yang menjadi penjual, dan ada yang menjadi pembeli. Bermain dengan teman sebayanya, yaitu ketika anak bermain alat permainan edukatif ini secara berkelompok. Mengenali kebutuhan dan keinginan, yaitu ketika anak yang mendapatkan peran sebagai pembeli, ia dapat menentukan kebutuhan dan keinginannya untuk membeli buah apa yang ia suka. Dan yang terakhir adalah perkembangan seni. Menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan, yaitu ketika anak bermain peran, ia dapat menggunakan imajinasinya seperti membayar menggunakan tangan tanpa uang dalam bentuk nyata. Mendeskripsikan sesuatu. Hal ini dapat dilihat ketika anak menyebutkan bahwa buah kiwi itu rasanya masem. Mengenal warna. Anak dapat mengenal warna seperti semangka itu merah dan kulitnya warna hijau. Melon dan kiwi itu warnanya hijau. Buah naga warnanya pink dan putih. Apel warnanya merah dan putih. Jeruk warnanya oranye dan stroberi warnanya merah dan hijau. Bermain drama, yaitu ketika anak sedang memainkan peran menjadi penjual dan pembeli. Terima kasih teman-teman sudah memahami materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.